sudah pada tahu apa belum? Apa istilah dari PHI? Kalau belum, aku kasih tahu ya. PHI itu terdiri dari 3 kata, yaitu pengantar, hukum, dan Indonesia. Pengantar yang artinya mengantarkan ke tempat tujuan tertentu yang berarti bahwa memperkenalkan sesuatu atas hal tertentu. Jadi, istilah PHI ialah memperkenalkan secara umum atau secara garis besar tentang hukum Indonesia. Nah, sobat sudah pada tahu kan apa itu istilah dari PHI? Lalu, apakah ada tujuannya setelah kita mengetahui istilah dari PHI? Tentu ada dong sobat. Ada beberapa tujuan mempelajari PHI. Yang pertama, dapat mengetahui berbagai macam bentuk dan isi hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, dapat mengetahui apa tindakan-tindakan yang diharuskan, diperbolehkan, dan dilarang menurut hukum Indonesia. Yang ketiga, dapat mengetahui kedudukan, hak, dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat dan negara menurut hukum Indonesia. Yang keempat, dapat mengetahui prosedur hukum acara peradilan dan birokrasi hukum atau pemerintahan. Di sini, ada perbedaan antara PHI dan PIH, yaitu terletak pada objeknya. Objek PHI merupakan aturan-aturan hukum yang sedang berlaku di Indonesia saat ini, atau bisa disebut dengan hukum positif Indonesia. Sedangkan pada objek PIH mempelajari hukum secara lebih luas. PHI membahas mengenai bidang-bidang, aturan-aturan, ketentuan, dan tata hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan PIH membahas tentang arti hukum, permasalahan-permasalahan di bidang hukum, asas-asas hukum, ataupun memberikan gambaran atau dasar mengenai sendi-sendi utama dari hukum itu sendiri. Berbicara mengenai pengertian hukum tentu tidak akan ada akhirnya. Setiap para ahli pun berbeda pendapat mengenai pengertian hukum itu sendiri. Kita akan banyak menemukan peristilahan, bahkan pendefinisian yang berbeda-beda dari pengertian hukum. Pandangan ahli hukum dari negeri kincir angin pun mengemukakan pendapat bahwa in leading to the study van het Nederlands Recht, yang artinya bahwa tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah yang dimaksud dengan hukum itu, karena ia beranggapan tidak mungkin mendefinisikan hukum tersebut dirumuskan sesuai dengan kenyataan hidup manusia di dalam kemasyarakatan dan kenegaraan. Selain pengertian hukum menurut Mukhtar Kusuma Atmaja yang saya tampilkan di dalam slide, ada juga pengertian hukum menurut E. Utrecht. Menurut E. Utrecht, menjelaskan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Tata hukum merupakan susunan hukum yang bermula dari istilah bahasa Belanda yang sering disebut dengan Rechtsorde. Artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum, yang mana susunan hukum terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukannya bila suatu saat ia membutuhkan untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Pertama, ada ius constitutum atau yang disebut dengan hukum positif, merupakan hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan. Contohnya, Indonesia memiliki Undang-Undang Kesehatan yang dibuat pada tahun 2009. Nah, jika sampai tahun ini belum ada peraturan atau undang-undang yang baru, maka undang-undang tersebut masih menjadi ius constitutum dan masih berlaku di Indonesia. Yang kedua, ada ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan, merupakan rancangan peraturan yang belum ditetapkan atau dicita-citakan di masa mendatang. Ketika ius constitutum sudah tidak berlaku, maka kita harus segera merancang undang-undang lain yang disebut dengan ius constituendum. Contohnya, RUU KUHP yang sekarang ini. Jika belum disahkan, maka undang-undang itu masih menjadi ius constituendum. Jika sudah disahkan, maka akan menjadi ius constitutum. Sobat, sudah pada tahu belum apa pengertian dari sistem hukum? Kalau belum tahu, aku jelasin ya. Sistem hukum merupakan kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Nah sobat, untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut, kita harus bagaimana ya? Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut, kita perlu kerjasama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Ini beberapa jenis-jenis sistem hukum lah sobat. Yang pertama, ada sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan yang sering disebut dengan civil law.
Yang kedua, ada sistem hukum Anglo-Saxon yang kemudian dikenal dengan nama Anglo-Amerika, mulai berkembang di Inggris pada abad 11 yang sering disebut sebagai common law. Yang ketiga, ada sistem hukum adat. Sistem hukum adat terdapat dan berkembang di lingkungan kehidupan sosial, terutama di masyarakat Indonesia, Cina, India, Jepang, dan negara lain yang ada di belahan dunia Asia dan Afrika. Yang keempat, ada sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam berasal dari Arab, kemudian berkembang ke negara-negara lain di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual atau kelompok, di mana perkembangan Islam di negara kawasan Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika disebabkan oleh penyebaran agama Islam itu sendiri. Pluralisme hukum merupakan situasi di mana terdapat satu, dua, atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial atau masyarakat. Kemunculan dan lahirnya pluralisme hukum di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor historis bangsa Indonesia yang mempunyai perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, dan ras. Tujuan pluralisme hukum yang terdapat di Indonesia memiliki cita-cita, yaitu keadilan dan kemaslahatan bangsa. Pengertian sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Jadi sobat, dari pengertian yang telah dijelaskan dapat dipahami bahwa segala sesuatu bentuk aturan yang menimbulkan sebuah sanksi apabila aturan tersebut dilanggar oleh orang perseorangan atau badan hukum maupun lembaga yang menjadi subjek hukum. Sobat, sudah tahu apa belum jenis dan contoh sumber hukum yang ada di Indonesia? Nih, kalau belum, aku jelasin ya. Jenis sumber hukum itu ada dua. Yang pertama, ada sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Contohnya, hubungan sosial, hubungan politik, hubungan situasi sosial ekonomi, tradisi yang meliputi pandangan keagamaan, kesusilaan, dan kesopanan. Yang kedua, ada sumber hukum formil. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk dan cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Yang menjadi dasar hukum berlakunya suatu peraturan meliputi undang-undang, jurisprudensi, perjanjian atau traktat, kebiasaan, dan doktrin. Penggolongan hukum dibagi menjadi 6, yang berdasarkan isi, bentuk, sifat, tempat berlaku, cara mempertahankan, dan waktu berlaku. Yang pertama ada penggolongan hukum berdasarkan isi. Penggolongan hukum berdasarkan isi dibagi menjadi 2, yaitu ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik disebut juga hukum negara, merupakan jenis hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya. Yang kedua, ada hukum privat atau disebut juga dengan hukum sipil, merupakan jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya. Yang kedua, ada penggolongan hukum berdasarkan bentuk. Penggolongan hukum berdasarkan bentuk dibagi menjadi 2, yaitu ada hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif adalah jenis hukum yang mengatur tentang hubungan antar dua orang atau lebih yang berlaku secara umum. Sedangkan hukum subjektif merupakan jenis hukum yang muncul dari hukum objektif dan berlaku terhadap satu orang atau lebih. Ketiga, ada penggolongan hukum berdasarkan sifat. Penggolongan hukum berdasarkan sifat dibagi menjadi 2, yaitu ada hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa merupakan jenis hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksaan yang mutlak. Contohnya, hukuman bagi perkara pidana, maka sanksinya secara paksa dan wajib untuk dilaksanakan. Sedangkan hukum yang mengatur merupakan jenis hukum yang dapat dikesampingkan saat pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. 4. Ada penggolongan hukum berdasarkan tempat berlaku. Penggolongan hukum berdasarkan tempat berlaku dibagi menjadi 3, yaitu ada hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Hukum nasional merupakan jenis hukum yang berlaku di dalam wilayah negara tertentu. Hukum nasional juga harus dilaksanakan oleh warga negara tersebut. Hukum internasional merupakan jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan antar negara di dalam hubungan internasional. Hukum asing merupakan jenis hukum yang berlaku di dalam wilayah negara lain dan tidak berlaku pada negara yang bersangkutan. Kelima,
ada penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya dibagi menjadi dua, yaitu ada hukum material dan hukum formal. Hukum material merupakan jenis hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang serta hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan. Contohnya, hukum dagang. Sedangkan hukum formal merupakan jenis hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Contohnya, hukum acara pidana atau KUHP. Yang keenam, penggolongan hukum berdasarkan waktu berlaku. Penggolongan hukum berdasarkan waktu berlaku dibagi menjadi tiga, yaitu ius constitutum, ius constituendum, dan ius natural. Ius constitutum atau disebut juga dengan hukum positif merupakan jenis hukum yang berlaku sekarang. Contohnya, yang berlaku saat ini ialah Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, ada ius constituendum. Ius constituendum atau yang disebut dengan hukum negatif merupakan jenis hukum yang dicita-citakan dapat berlaku pada waktu mendatang. Contohnya, rancangan undang-undang yang masih direncanakan dan akan diterapkan pada waktu yang akan datang. Kemudian, ada ius natural atau yang disebut dengan hukum alam. Merupakan jenis hukum yang bersifat universal karena berlakunya tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Contohnya, keadilan.